Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknologi Pasca Panen. Perkenalkan, saya Fani Permatasari dan rekan saya, Maudina Denisa. pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi susu. Pada surat praktikan, diharap membuka modul yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu uji kelengketan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Aquades, penggaris besi 2 buah, pipet tetes 2 buah, dan sampel susu. Pertama-tama, sampel susu dipipet menggunakan pipet tetes. Lalu diteteskan 1-3 tetes di atas penggaris besi. Kemudian, tempelkan penggaris besi yang lain di atas penggaris besi yang telah ditetesi susu. Ketika diangkat, penggaris besi akan terasa berat dan lengket. Untuk perbandingan, teteskan 1-3 tetes Aquades di atas penggaris besi. Lalu tempelkan penggaris besi yang lain di atas penggaris besi yang telah ditetesi Aquades. Ketika diangkat, penggaris besi terasa lebih ringan dibandingkan dengan penggaris besi yang telah ditetesi oleh susu. Selanjutnya adalah uji katalase. Bahan yang digunakan adalah sampel B, lalu alatnya adalah pipet tetes, plat tetes, dan larutan H2O2 2%. Pertama, teteskan sampel susu di plat tetes sebanyak 2-3 tetes. Lalu teteskan juga larutan H2O2 2% sebanyak 1-2 tetes di sampel susu. Kemudian amati hasilnya. Sehingga didapat sampel B tidak terbentuk gelembung. Pengujian selanjutnya adalah uji alkohol. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, filler, pipet seukuran. Bahan yang digunakan adalah alkohol 75% dan sampel susu C. Ambil sampel susu menggunakan pipet seukuran sebanyak 5 ml. Kemudian sampel susu dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ambil alkohol 75% menggunakan pipet seukuran sebanyak 5 ml. Setelah itu, alkohol dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian homogenkan dengan cara mengetuk-ngetuk tabung reaksi di tangan. Didapatkan hasil susu tidak terbentuk gumpalan. Ujian selanjutnya adalah uji asiditas. Alat yang digunakan adalah 2 labu Erlenmeyer, klem dan statif, dan juga buret.
Dan untuk bahan yang digunakan adalah NaOH 0,1 N, pH universal, indikator PP, timbangan atau neraca, pertama, timbang sampel susu sebanyak 18 gram di labu Erlenmeyer. Kemudian timbang juga 18 gram sampel susu di labu Erlenmeyer yang kedua. Kemudian ukur pH menggunakan pH indikator universal dengan mencelupkan di sampel susu. Ukur pH di kedua labu Erlenmeyer. Kemudian ukur pH susu dengan melihat rentang pH yang ada di indikator. Kemudian masukkan NaOH 0,1 N ke dalam buret. Sebelum melakukan titrasi, teteskan 10 tetes indikator PP ke dalam sampel susu. Kemudian lakukan titrasi sampai mendapatkan TAT berwarna merah muda. Lakukan titrasi secara duplok. Kemudian lihat volume NaOH yang ada di buret. Untuk perhitungan uji asiditas, diketahui volume NaOH titrasi pertama yaitu 0,28 mili, volume NaOH titrasi kedua adalah 0,30 mili, dengan NaOH adalah 0,1 N, dan W sampel sebesar 18 gram. Yang ditanyakan adalah persen asam laktat. Pertama, kita hitung dulu volume rata-rata titrasi dengan volume NaOH pertama ditambah volume NaOH kedua dibagi 2. Kemudian masukkan yang diketahui di mana volume NaOH pertama 0,28 dan volume NaOH kedua 0,30 lalu dibagi 2 sehingga didapatkan hasil 0,29 mili. Lalu untuk persen asam laktat rumusnya adalah VNaOH rata-rata dikali NNaOH kali berat molekul asam laktat dibagi W sampel kali 1000 dikali 100. Lalu dimasukkan VNaOH rata-rata 0,29 mili dikali 0,1 N dikali berat molekul asam laktat yaitu 90 dibagi W sampel 18 gram dikali 1000 dan dikali 100 sehingga didapat persen asam laktat sebesar 0,0145%. Selanjutnya adalah uji reduktase. Bahan yang digunakan adalah sampel B, gabus untuk menutup tabung reaksi, pipet seukuran sebesar 10 mili, filler, termometer, kuaders, dan metilen blue. Pertama, pipet sampel B sebanyak 10 mili.
Kemudian, masukkan sampel susu ke dalam tabung reaksi. Kemudian, masukkan sampel susu di dalam aquadek. Panaskan susu. Setelah susu berada di suhu 37 derajat Celcius, langsung tambahkan 1-2 tetes metilen dulu. Kemudian homogenkan sampai metilen blue dan susu tercampur dengan rata. Kemudian simpan tabung reaksi di rak tabung reaksi. Lalu amati perubahan warna yang terjadi dengan mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan warna. Selanjutnya yaitu uji berat jenis susu. Untuk alat yang digunakan yaitu magnetic stirrer, termometer, gelas ukur, dan laktodensimeter. Untuk sampel yang digunakan yaitu sampel susu dengan kode D. Pertama-tama, sampel susu sebanyak 80 ml dilakukan pendinginan selama 30 menit atau hingga suhu susu 10 derajat Celcius. Setelah suhu susu mencapai 10 derajat Celcius, kemudian susu dilakukan proses homogenisasi dengan bantuan magnetic stirrer. Proses homogenisasi dilakukan hingga sampel susu suhunya mencapai 15 derajat Celcius. Setelah suhunya mencapai 15 derajat Celcius, kemudian sampel susu dituangkan ke dalam gelas ukur. Kemudian, siapkan laktodensimeter untuk mengukur berat jenis susu. Celupkan laktodensimeter ke dalam gelas ukur yang berisi sampel susu. Untuk mengukur berat jenis susu, diperhatikan skala yang terukur di alat laktodensimeter. Untuk skala yang terukur pada sampel susu D yaitu 33. Selain skalanya, kita harus memperhatikan suhu yang terukur. Untuk suhu yang terukur yaitu 21 derajat Celcius. Berikut ini adalah perhitungan untuk berat jenis susu. Diketahui skala laktodensimeter 33, suhu yang terukur di alat laktodensimeter adalah 21 derajat Celcius. Pertama-tama, konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Caranya, 9/5 dikali 21 ditambah 32. Diperoleh hasil konversi suhu yaitu 69,8 derajat Fahrenheit. Kemudian, lakukan perhitungan BJ susu 60/60,76.
Untuk rumusnya yaitu 1 ditambah skala laktodensimeter ditambah 0,1 dikali suhu yang telah dikonversi dalam Fahrenheit dikurangi 60 dibagi 1000. Lalu masukkan angka-angkanya. 1 ditambah 33 ditambah 0,1 dikali 69,8 dikurangi 60 dibagi 1000. Diperoleh untuk biji susu 60 per 60,76 1,034 atau kita sebut dengan X. Kemudian masuk ke biji susu 81,5 per 60,76. Untuk rumusnya yaitu X dikurangi 81,5 dikurangi suhu dalam derajat Fahrenheit dikali 0,1 dibagi 1000. Untuk X, kita peroleh dari biji susu 60 per 60,76 dikurangi 81,5 dikurangi 69,8 dikali 0,1 dibagi 1000. Diperoleh untuk biji susu 81,5 per 60,76 yaitu 1,033 atau kita sebut dengan Y. Terakhir yaitu biji susu 81,5 per 81,5,76. Rumusnya yaitu Y dikali 0,999126 dibagi 0,996400. Untuk Y yaitu 1,033 dikali 0,99126 dibagi 0,996400 diperoleh untuk biji susu 81,5 per 81,5,76 yaitu 1,033. Sekian pemaparan tentang materi susu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada sesi tanya jawab yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.